Halo semuanya, perkenalkan namaku Muhammad Fadil Akbar. Jadi di sini aku bakal mempresentasikan hasil dari tugas pemrograman 3 tentang learning dari matkul pengantar kecerdasan buatan. Oke, jadi di sini itu kita diberikan file train test yang berisi 2 sheet yaitu train dan test. Nah, nanti dari data tersebut kita akan mengklasifikasikan data test hasil output dari data test gitu. Jadi di sini kami menggunakan metode KNN dan naive Bayes. Terus di sini adalah proses yang harus yang diimplementasikan. Dan nanti output programnya itu nilainya itu 1 atau 0 gitu. Oke, jadi mungkin bakal aku jelasin dulu apa itu secara singkat apa itu KNN dan naive Bayes. Jadi KNN itu merupakan salah satu metode learning yang disebut juga sebagai lazy learning. Jadi algoritma itu dia mengklasifikasi yang cara kerjanya itu dengan mengambil beberapa data terdekat atau data terdekat sebagai acuan untuk menentukan kelas dari data yang baru. Sedangkan kalau naive Bayes itu merupakan algoritma yang mempelajari probabilitas suatu objek dengan ciri-ciri tertentu. Nah, nanti dari probabilitas itu akan dimasukkan ke kelompok tertentu. Oke, kita langsung masuk aja ke codingannya. Jadi di sini kita ada import data. Di sini ada data train, lalu di sini ada data test. Nah, sebelum kita proses, jadi kita pre-processing dulu. Jadi di sini itu kita menampilkan data yang sebelum dinormalisasi dengan box plot. Lalu kita menormalisasi data dengan rumus ini. Nah, jadi dibagi X dikurang X min dibagi X max dikurang X min. Nanti data yang sudah dinormalisasikan itu seperti berikut. Lalu di sini juga ada box plotnya, data train yang dinormalisasi. Nah, di sini kita juga menormalisasi data testing. Ini box plotnya dan ini data testing yang sudah dinormalisasi. Dan ini juga box plotnya. Oke, kita masuk ke KNN. Nah, jadi kita menggunakan dua metode. Yang pertama itu ada metode Euclidean. Nah, jadi di metode Euclidean itu rumusnya itu kita tambahkan si elemennya, lalu kita kurangin dulu, misal X1 dan saya di sini kan ada X1, X2, X3 ya. Jadi kita 3 kali gitu. Jadi df norm X1 dikurang yang data testing yang X1, terus nanti dikuadratin, terus ditambah sama yang X2, ditambah sama yang X3. Nah, baru nanti kita akar gitu. Nanti hasilnya ini bakal kita append atau kita masukkan ke array result di sini. Lalu yang kedua ada mode Manhattan. Jadi mode Manhattan ini juga mirip-mirip tapi dia nggak diakar tapi nilainya itu kita absolutin. Jadi di sini tuh kita tinggal ngurangin aja, nggak usah kita kuadratin. Terus nanti hasil kita absolute baru kita tambahin sama absolute data yang selanjutnya. Nanti sama hasilnya juga kita masukin ke array result. Lalu di sini untuk memanggil fungsi Euclidean dan Manhattan. Jadi di sini itu kita set dulu, kita bikin parameter dulu apa yang mau dimasukin. Ada df norm, df test norm sama k. Terus kita bikin array hasil. Terus kita looping sepanjang isi dari df test norm. Berarti isinya 10. Nah, terus habis itu kita hitung Euclideannya, kita sort per ID. Nah, baru kita tampilkan sampai K yang keberapa gitu. Karena kita di sini pakainya K-nya itu kita belum tahu di sini pakai K-nya berapa. Jadi nanti kita kasih tahu di selanjutnya, di sel selanjutnya gitu. Nah, jadi nanti habis itu kita hitung yang 1 sama yang 0-nya. Nah, nanti hasilnya itu bakal kita append ke array hasil. Ini juga sama prosesnya sama yang Euclidean. Terus di sini ada fungsi getKNN, ini fungsinya cuma buat manggil aja, nanti kita masukin ke dictionary. Nah, ini untuk validasi. Jadi
untuk validasi karena datanya ada 295-an, nah jadi kita bagi 5, jadi kita datanya itu kita ubah kita bagi menjadi 5 volt, terus 1 volt itu berisi 59 data gitu. Nah, terus ini kita tes ini kita set dulu pakai iLog, terus kita drop Y-nya soalnya kita mau lihat gitu Y-nya kalau misalnya kita tes itu udah berapa. Nah, ini data train volt itu tuh dia data selain data test volt. Jadi misal data test voltnya itu dia 0 sampai 59, berarti train voltnya itu 60 sampai atas gitu, sampai akhir. Terus ini kita bikin akurasi. Jadi di sini tuh validation tuh kita buat ngitung akurasi. Nah, kita bikin array kosong dan variabel akurasi, terus kita bikin benar itu 0. Nah, terus jadi kita di sini punya beberapa loop. Karena ada 5 volt, berarti kita bikin 5 loop. Nah, jadi setiap loop ini kita itu ngitung hasil volt yang nilai benarnya gitu dari setiap volt. Nah, nanti kalau misalnya udah dihitung, nanti kita masukin ke akurasi. Nah, jadi di sini tuh kita beberapa testing. Jadi kita ada yang pakai K-nya sama dengan 3, 7, 11, 15, dan 17 gitu. Nah, dari sini kita lihat bahwa volt yang kedua dan ketiga itu dominan lebih tinggi akurasinya dibanding volt yang lain gitu. Jadi di sini kita patokannya itu volt 2 dan pas di K15 itu dia akurasinya paling tinggi. Jadi kita pakai K-nya 15. Nah, pas di testing menggunakan KNN, ini hasilnya dengan Euclidean dan K15, dan ini hasil dengan menggunakan Manhattan dengan K15. Nah, lalu pada naive bias itu kita harus memisahkan dulu label yang label yang 1 sama label yang 0. Jadi di sini kita pisahin, nah terus nanti masing-masing di sini tuh kita hitung min sama variansnya. Terus nanti kita return min sama variansnya. Nah, baru kita masukin ke rumus Bayes. Jadi rumus Bayes itu dia bukan sulit sih, tapi ribet. Jadi dia itu rumusnya 1 dibagi sama varians dari X1 dikali sama akar dari 2 dikali Pi, terus dikali sama eksponen dari minus X-nya, X1-nya berarti karena di sini X1 berarti X1 dikurang sama min per 2 dikali varians kuadrat. Nah, itu kita hitung yang result yang 0 result yang 0 itu 0, yes itu 1 gitu. Jadi kita hitung semuanya. Nah, terus kita cek nih kalau misalnya dia result no-nya itu lebih besar daripada result yes, berarti kita append nilainya itu yes-nya y-nya itu 0. Kalau misalnya sebaliknya berarti y-nya itu 1 gitu. Terus kita jadiin data frame, terus kita return. Nah, ini buat validasinya juga kurang lebih sama. Jadi kita bikin 5 volt juga. Tapi di sini kita cuma satu testing. Nah, di sini juga terlihat bahwa volt 2 itu akurasinya lebih besar daripada volt yang lain gitu. Nah, lalu di sini adalah hasil dari bias. Nah, jadi kesimpulan yang bisa saya dapatkan gitu dari tugas pemrograman itu, setelah diperoleh akurasi dari hasil tes dari algoritma KNN dan naive Bayes, itu kami peroleh akurasi terbaik oleh KNN itu adalah pada nilai K sama dengan 15 dan pada voltnya itu dia volt yang kedua gitu. Dan akurasi naive Bayes itu dia volt kedua juga di 80%-an gitu ya. Di sini terdapat perbedaan akurasi yang dikit, itu cuma 1,2% gitu di antar semua voltnya. Nah, tapi hasil tes dari KNN dan naive Bayes itu sangat berbeda. Jadi tadi naive Bayes itu dia 1 semua, sedangkan KNN itu dia beragam, ada 1 sama 0. Nah, hal ini tentunya sangat menarik untuk dijadikan bahan diskusi ke depannya. Terima kasih.